Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kami akan sharing tentang kesalahan Budik Damberis ketika pertama kali memelihara ikan nila. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Pada sistem budik damber konvensional, kebanyakan para budik damberis memelihara ikan lele di dalam embernya. Kenapa? Karena ikan lele ini memiliki alat bantu yang disebut dengan labirin, sehingga ikan lele mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang minim oksigen. Nah, ada juga beberapa ikan selain lele yang memiliki alat bantu labirin ini, dan kemungkinan juga bisa dipelihara di sistem budik damber konvensional. Tapi untuk keberhasilannya, kembali lagi ya ke keterampilan kita masing-masing. Karena kebanyakan budik damberis memelihara ikan lele, lalu muncul pertanyaan, apakah ikan seperti ikan nila dapat kita pelihara pada sistem budik damber? Nah, sebelum kita memilih memelihara ikan tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik ikan yang akan kita pelihara. Dan bagaimana dengan nila? Jika kita lihat, karakteristik nila dan juga lele ini berbeda teman-teman. Bahkan, nila tidak memiliki labirin. Tentu, kemampuan nila untuk bertahan hidup pada kondisi yang rendah oksigen berbeda dengan lele. Sehingga ketika kita akan memelihara ikan nila, kita memerlukan alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup ikan nila. Dan jika kita bandingkan dari segi kulitnya, lele dan juga nila juga berbeda. Kalau lele cenderung berlendir dan nila adalah ikan yang bersisik. Nah, tentu dari sini saja kita sudah lihat ya teman-teman perbedaannya. Pertama kali kami mengenal budik damber, kami juga berpikir bahwa nila ini juga bisa kita pelihara di dalam ember tanpa bantuan alat apapun. Tetapi karakteristik nila yang sangat sensitif dengan kadar oksigen yang rendah, kami berpikir lagi, sepertinya kecil kemungkinan ya kita berhasil memelihara ikan nila di dalam ember, apalagi tanpa bantuan alat apapun. Hal inilah yang membuat kami merancang sistem RAS agar kami dapat memelihara ikan selain lele, apalagi ikan yang tidak memiliki labirin seperti nila. Tapi banyak juga budik damberis yang berkeyakinan bahwa ikan nila bisa dipelihara di dalam ember tanpa bantuan alat apapun. Alhasil, banyak yang posting di grup mengatakan mereka mengalami kegagalan ketika memelihara di dalam ember tanpa bantuan alat apapun. Nah, itu baru yang terpublish ya teman-teman. Kita juga tidak tahu berapa banyak orang yang sudah mengalami kegagalan ketika memelihara ikan nila di dalam ember tanpa bantuan alat apapun. Tapi tidak apa-apa ya, itu bisa kita jadikan sebagai suatu pembelajaran. Bahkan ada juga ikan-ikan yang memiliki kemiripan dengan lele dan mengalami permasalahan. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri ya, bagaimana ikan nila yang dipelihara di dalam sistem budik damber konvensional tanpa bantuan alat apapun, yang karakteristiknya sangat berbeda jauh dengan lele. Hingga saat video ini dibuat, 10 ekor ikan nila kami di sini belum ada yang mengalami kematian. Bahkan untuk ukuran pakan kami sudah ganti. Yang awalnya dari 781-1 kami sudah ubah menjadi 781-3. Kalian bisa perkirakan sendiri ya untuk ukuran ikan nila kami di sini saat ini. Sebenarnya ada banyak sekali kesalahan yang terjadi ketika baru akan memulai memelihara ikan nila di dalam ember. Tapi kami hanya akan mengkelompokkan menjadi 4 poin penting saja. Dan ini adalah hal yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah tidak memahami karakteristik ikan nila. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi karena kita tidak mau belajar dan tidak ingin mencari tahu apakah ikan nila bisa hidup pada kondisi oksigen yang rendah atau tidak. Setiap ikan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitupun nila. Jadi kita tidak bisa samakan ya ketika ingin memelihara nila dan juga lele. Jelas karakteristiknya saja sudah berbeda, tetapi kita memaksa untuk tetap memelihara nila
di dalam ember secara konvensional tanpa bantuan alat apapun. Yang kedua adalah ketidaktahuan berapa kapasitas ikan yang bisa ditampung di dalam suatu wadah. Nah, biasanya ketidakpahaman tentang karakteristik ikan akan berbanding lurus dengan ketidaktahuan seberapa banyak ikan yang bisa ditampung di dalam suatu wadah. Ikan nila ini memang ikan yang sangat sensitif dengan kondisi minim oksigen. Nah, jika kalian tidak tahu dan tidak ingin belajar bagaimana cara menentukan kapasitas ikan di dalam suatu wadah, tentu akan menganggap bahwa ikan nila bisa ditebar sama banyak seperti ikan lele. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ikan nila memiliki batas tampung yang berbeda dengan lele. Bagi kalian yang ingin belajar mengetahui bagaimana cara menghitung kapasitas ikan yang bisa ditampung dalam suatu wadah, nanti kalian bisa cek ya di video kami sebelumnya. Yang ketiga adalah ketidaktahuan sistem yang cocok untuk nila. Nah, untuk poin ketiga ini berbanding lurus dengan dua poin tadi ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami karakteristik nila, tentu kita tidak tahu sistem apa yang cocok untuk nila. Nila ini memiliki kemampuan yang jauh di bawah lele, terutama pada kemampuan hidup di situasi yang minim oksigen. Nah, dicatat ya, situasi yang minim oksigen. Jadi, tentu kita memerlukan bantuan alat tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup ikan nila yang akan kita pelihara. Ya, paling tidak alat ini bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Dan kita sudah tahu ya bahwa ikan nila itu memang tidak bisa hidup di kondisi yang minim oksigen. Sehingga ada baiknya kita menghitung dulu berapa jumlah ikan nila yang bisa kita pelihara dalam suatu wadah agar kita mendapatkan jumlah yang proporsional untuk kita pelihara di dalam suatu wadah. Ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Nah, yang pertama itu ada aerasi. Yang kedua, dan menurut kami ini adalah metode yang paling efektif walaupun tidak menjamin keberlangsungan hidup ikan, yaitu adalah filterisasi. Aerasi ini berfungsi untuk menggerakkan air, sehingga diharapkan amoniak yang terbentuk dapat terurai dan kadar oksigen di dalam air semakin meningkat. Tapi aerator ini bukanlah alat penyedia oksigen. Sedangkan untuk filterisasi, penggunaan filter di dalam sistem merupakan metode yang memiliki efektivitas paling tinggi. Karena amoniak yang dihasilkan oleh ikan dapat terurai dengan beberapa teknik sesuai dengan filter apa saja yang kita gunakan, sehingga penguraian amonia di dalam air bisa lebih maksimal. Seperti yang sudah kami sampaikan, di sini kami hanya menggunakan dua filter saja, yaitu filter pengendapan dan juga filter biologi. Bagi kalian yang ingin belajar tentang filter, nanti kalian bisa cek di playlist kami tentang aquaponik biofilter. Nanti bisa cek di sini atau cek deskripsi. Ada juga yang mengatakan bahwa ikan nila sangat menyukai gemericik air. Karena memang dengan adanya gemericik, tentu airnya akan bergerak dan fungsinya sama dengan aerator. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, apakah gemericik air ini membawa kandungan oksigen yang tinggi? Karena permasalahan ikan nila di sini bukan hanya sekadar gemericik air, tapi kualitas dari air tersebut. Jadi kalian bisa pertimbangkan sistem yang bagaimana yang memang cocok dengan kalian. Mau kalian pakai filter 1 chamber atau 2 chamber seperti kami di sini, itu bisa ya teman-teman. Tetapi yang lebih kami sarankan adalah adanya pengolahan air yang baik dalam sistem yang kalian gunakan untuk memelihara ikan nila. Semakin banyak ikan nila yang kalian tebar, tentu kapasitas sistem yang kalian buat harus memadahi untuk ikan yang sudah kalian tebar. Nah, ini juga untuk meningkatkan keberlangsungan hidup ikan nila tersebut. Yang keempat adalah tidak mengenali penyakit pada ikan nila. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang sangat sering terjadi ketika ikan mengalami kematian. Ada baiknya kita melakukan analisis mandiri terlebih dahulu. Kenapa sih ikan kita mengalami kematian? Begitupun nila. Ketika misalnya ikan nila menunjukkan perilaku yang kurang wajar atau misalnya ikan mengalami kematian, sebaiknya kita analisis mandiri terlebih dahulu.
agar kita bisa mengetahui, kita bisa memperbaiki entah itu sistem, perawatan, ataupun pakan, agar di kemudian hari kita bisa menurunkan angka kematian ikan nila yang kita pelihara. Sebenarnya ada banyak ya penyakit-penyakit yang bisa menyerang ikan nila, tetapi karena kami di sini belum pernah mengalami hal tersebut, jadi kami tidak bisa sharing banyak. Pada umumnya yang biasa terjadi adalah amonia spike atau keracunan amoniak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut kami, hal ini bisa terjadi karena 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Entah itu tidak memahami karakteristik ikan, tidak tahu sistem yang cocok, dan juga tidak tahu seberapa banyak ikan yang bisa ditampung di dalam suatu wadah tertentu. Jadi itu dia tadi 4 poin kesalahan yang dilakukan oleh Budik Dameris ketika baru memulai memelihara ikan nila di dalam ember. Sekian dulu video sharing hari ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.